Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Samsi Putra dari tingkat 1B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Akan mempresentasikan tentang manusia dan alam semesta. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Alam semesta merupakan semua ruang dan waktu serta segala isinya, yaitu planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi. Selanjutnya yaitu teori tentang manusia. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Selanjutnya ialah evolusi manusia. Menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu 1. Tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga ialah manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander. Karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo solensis. Yang keempat ialah manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Selanjutnya ialah asas-asas dan pembelajaran. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru dengan maksud memberikan kejelasan secara realita terhadap pesan yang disampaikan sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh para siswa. Dengan peragaan diharapkan proses pengajaran terhindar dari verbalisme, yaitu siswa hanya tahu kata-kata yang diucapkan oleh guru tetapi tidak mengerti maksudnya. Untuk itu sangat diperlukan peragaan dan pengajaran terutama terhadap siswa pada tingkat dasar. 1. Aspek kehendak. Apa sih itu aspek kehendak? Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Makhluk lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Insan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menunjuknya manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Kedua, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat terbentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilaku karena lingkungannya. Selanjutnya yaitu minat dan perhatian. Teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens, manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif. Ada lingkungan tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu teori humanisme. Menyebut manusia adalah Homo ludens, manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Eksistensi manusia yang positif yang menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Mengapa terjadi pendapat mengenai manusia? Karena para ilmuwan mempunyai sudut pandang dan agama yang berbeda mengenai alat terciptanya manusia, sehingga mereka berpendapat sesuai kepercayaannya masing-masing dengan alasan yang kuat. Manusia dan alam semesta. Yang pertama, hubungan historis, dan yang kedua, hubungan fungsional. Selanjutnya yaitu definisi manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Kedua, kenyataannya, air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air, hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Quran Surat ke-17-18. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran Surat Al-A'raf, Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29,
Ayat lain menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur kata kerja. Rokoba dalam bahasa Arab berarti membuat sesuatu dari komponen-komponen. Quran Surat Al-Infitor ayat 7 sampai ayat 8. Selanjutnya yaitu karakteristik manusia. Yang pertama adalah aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk." Yang kedua ialah aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengerjakan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.